terkhusus keluarga yang sementara diberikan cobaan, keluarga yang sementara berduka. Insya Allah kita semua yang hadir di tempat ini senantiasa diberikan rahmat, pengampunan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bersama-sama kita mengucapkan salam, membacakan salawat kepada baginda Sayyidina Rasulullah Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah semua kita akan membersamai baginda Rasulullah nanti di yaumil qiyamah, tepatnya di Jannatul Firdaus. Nas'aluka murafaqatan ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak mengurangi rasa hormat, santapannya tetap disantap. Santai saja. Yang masih mau menambah, tambah. Anggaplah rumah orang lain. Alhamdulillah kita sudah bersama-sama mengirimkan doa. Sudah dipimpin tadi Pak Imam pegawai syarah. Insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Karena kata Rasulullah dalam hadis sahih, tidaklah berkumpul orang-orang mukmin, mereka berdoa, yang lainnya mengaminkan itu doa, maka apa? Fastajaba lahum, doa mereka pasti dikabulkan. Maka doa kita ini malam untuk almarhumah insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Almarhumah di sana, di tempat peristirahatannya, kuburnya diluaskan, diterangi, ditemani dengan semua amal ibadahnya, termasuk doa-doa kita selama 3 hari. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, kemudian kita yang sudah datang bertakziah ini luar biasa, tidak gampang. Ini kalau sudah malam begini, kita kan enaknya sudah baring-baring, sudah di sampingnya istri atau di sampingnya suami, baku pegang-pegang sambil cerita-cerita. Tapi masih bisa datang di tempat takziah dengan niat apa? Menghibur, menyenangkan, memberikan motivasi supaya orang yang ditimpa musibah ini, keluarga kita, tetangga kita, tidak bersedih berlarut-larut. Itulah fungsinya kita datang. Maka kedatangan kita ini Bapak dan Ibu, luar biasa pahala yang Allah berikan kepada Bapak dan Ibu semua, tak terhingga banyaknya, dengan niat ingin menghibur saudara kita yang ditimpa musibah. Ini luar biasa. Karena akhir-akhir ini Kota Palu ini luar biasa. Nah, panen pueo 38 derajat kalau saya tidak salah 5 hari lalu. Itu kita tertinggi panasnya seluruh Indonesia. Dari BMKG itu paling tinggi kita. Sepertinya matahari ini bukan satu orang satu untuk orang-orang Palu. Ditambah lagi 1-2 hari ini, mau isi bensin kita setengah mati patar lain. Iya, antrinya minta ampun. Saya dari kemarin mau isi Pak, sampai tadi baru bisa isi. Dibatasi juga 100.000. Masya Allah. Belum lagi ibu-ibu yang melon-melon itu yang 3 kilo setengah mati juga barangkali. Sudah dobol-dobol. Jadi memang orang Indonesia ini mudah-mudahan orang yang pertama kali masuk surga nanti. Karena memang paling banyak sengsara musibah ini kita rasakan luar biasa. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, Pasih
kehidupan kita ini tentunya ini sudah fase yang ketiga. Kalau almarhumah sudah fase yang keempat. Karena pertama kali Allah ciptakan kita itu di alam roh. Itu alam yang pertama. Di situ semua roh diciptakan. Kalau andai kata jumlah manusia 10 triliun, sekaligus Allah ciptakan roh itu 10.000 triliun bersamaan. Itu roh di alam roh. Sehingga Allah katakan di alam roh itu juga disaring, diseleksi. Siapa yang lolos berarti hidup di dunia. Siapa yang tidak lolos berarti nanti mati, tidak lama hidup. Apa penyaringannya Allah? Fa ashadahum bi anfusihim. Maka Allah bersaksi bertanya kepada semua roh yang Allah ciptakan sekaligus. Alastu bi rabbikum. Apakah engkau mengaku wahai Muhammad, wahai manusia, wahai roh, saya ini bi rabbikum, Tuhan kalian? Maka kita yang hadir di sini semua, kita serentak menjawab sama-sama. Qalu, kita jawab, bala syahidna, betul ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Maka ketika kita sudah mengakui bahwa Allah Tuhan kita, maka sudah ditakdirkan kita akan sampai ke alam rahim. Sudah ditakdirkan kita akan sampai ke alam rahim. Maka fase alam yang kedua yang kita cicipi adalah alam rahim. Roh kita itu dititipkan di kandungan ibu kita yang namanya itu rahim. Tidak main-main bapak dan ibu. Jadi manusia ini dari kalangan perempuan ini luar biasa. Ibu-ibu, Anda semua yang dititipkan itu roh manusia di kandungan ibu-ibu yang berbahagia. Keistimewaan kaum wanita. Walaupun nanti ada proses perkawinan secara halal, apa fasenya? Ada yang namanya fase yang pertama, yaitu nutfah. Nutfah ini dari saripati min nabati, tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, makanan. Setelah jadi nutfah di 1 bulan yang pertama, maka dia berbentuk menjadi alaqah. Kata Allah, alaqah itu apa? Itulah segumpal darah. Alaqah juga dalam bahasa Arab itu hewan yang kecil yang ada di sungai, ekor-ekor kecil seperti anak kodok, itu alaqah. Begitulah bentuknya, itu sperma. Maka disebut dengan alaqah, binatang kecil yang berekor. Maka di bulan yang kedua dia menjadi alaqah, masuk di bulan yang ketiga menjadi mudghah, segumpal daging, dari darah menjadi daging. Maka masuk di bulan yang keempat, yaitu idham wal lahm, tulang. Allah berikan tulang kemudian dibungkus dengan daging. Itu masuk bulan keempat. Artinya apa? Embrio manusia dari nutfah sampai berbentuk segumpal darah, segumpal daging, tulang dibungkus dengan daging, sudah sempurna bentuknya. Mungkin kalau dalam ilmu biologi kita pelajari, luar biasa itu kekuasaan Allah. Secara ilmiah kalau dikaji luar biasa. Maka apa yang terjadi setelah 4 bulan? Di situ Allah tiupkan roh. Maka tubuh kita yang sudah sempurna dalam rahim ibu ini 4 bulan sudah bernyawa. Makanya kalau secara medis nanti 4 bulan baru bisa kita pergi USG, karena baru kelihatan bentuknya.
Karena kalau 3 bulan biasanya kemaluan itu tidak jelas, tak tutup sedikit karena belum sempurna. Itulah kuasanya Allah subhanallah. Ilmu pengetahuan manusia sampai dapatkan itu, tapi jauh sebelumnya Allah sudah jelaskan. Maka ketika masuk 4 bulan ditiupkan roh, maka ibu kita selama 9 bulan wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskuruli wali walidayka ilayyal masir. Itulah ibu kita, mama kita, susah, payah, lemah. Wa fisalu fi amaini, setelah kita keluar disapi lagi kita kurang lebih 2 tahun sampai 3 tahun. Makanya Allah perintahkan bersyukur kepada Allah, jaga ibu kalian, ajak kimat doraka si batang otoai, apalagi embata indota, hati-hati. Makanya salah satu dosa besar yang kedua setelah kita syirik kepada Allah ada namanya akul walidaini, durhaka kepada orang tua. Itu nomor 2 dosa besar. Jadi beruntunglah bapak dan ibu yang hadir di tempat ini, masih ada indokta, masih kamompa, ambokta, maka itu sorogata. Dijaga itu orang tua. Apalagi biasa di kota, untung kita ini kota-kota kecil. Kota-kota besar kalau orang tuanya sudah umur 60, 70, sudah dikasih masuk di pantai jompo. Ma'uzubillah min zalik. Padahal orang tua kita kalau sudah 70 tahun, berapa tahun lagi bertahan? Berapa tahun dia pelihara kita? Makanya disebut dengan rahim. Kenapa? Rahim itu sifat Allah. Allah gambarkan rahim itu disebut dengan rahim kasih sayang. Bagaimana Allah punya kasih sayang sama hamba-hambanya, begitulah kasih sayang ibu kita. Sehingga dibilang rahim. Sama asal kata dasarnya dalam bahasa Arab, rahama. Kenapa? Karena sifat Allah melindungi, menjaga. Maka ibu juga melindungi, menjaga anaknya. Coba nih kita lihat orang tomotoata. Kadang dia belum makan, dia bilang sudah makan. Kadang dia bilang tidak ada uang, tetap dia bilang gampang nak ada uang. Itu orang tuata. Kenapa? Karena dia betul-betul sayang anaknya. Maka saudaraku yang berbahagia, 9 bulan kita masuk di dunia, di alam yang ketiga. Di alam ketiga ini tidak lama juga, 60-70 tahun. Seperti almarhumah. Tadi Pak Haji Makmur sampaikan kurang lebih sudah 80 tahun. Luar biasa. Megalak ada bonus gaji. Sudah luar biasa ini almarhumah. Banyak sudah amalnya itu, sudah banyak bonusnya. Dan kita juga di alam dunia sekarang ini, dunia mata'ul gurur, dunia laib, dunia ini tempat bermain, dunia ini sementara. Betul. Maka dan nabitta kun fid dunya garib au abilis sabil. Jadi kau hidup di dunia seperti orang asing. Bagaimana itu orang asing? Orang asing, tamu, itu biasanya tidak ada yang kenal, minder. Maka dia cepat pulang. Itulah manusia hidup di dunia ini seperti orang asing. Cepat atau lambat kita akan pulang. Au abilis sabil. Kita seperti orang yang perjalanan sementara singgah di bawah pohon, berteduh karena panas, akan melanjutkan perjalanan berikutnya. Begini juga almarhumah ini. Maka bapak dan ibu sekalian yang berbahagia, kita semua yang hadir di sini, mau atau tidak mau, tapi mudah-mudahan sebentar belum ada. Siapa tahu nanti kita pulang, malaikat Israel sudah ada di pintu rumah kita masing-masing. Tidak apa-apa kalau jadwalnya ada, asal jangan saya dulu. Saya baru setengah abad nih. Mau 10 tahun lagi lah sudah boleh. Dunia tempat bermain, dunia tempat bersendaguro betul. Dunia tempat kita mencari, tempat makareso,
masa pakai orang parang supaya ada harta, tetapi dunia juga tempat kita beramal. Jadi jangan putus, setiap hari harus kita beramal. Beramal itu dalam arti kata menabung. Makareso ke Illinois, makareso ke siang malam, pasti ada gaji. Untuk apa? Disimpan, dikasih masuk di bank, diinvestasikan. Itu sebagai apa? Aset masa depan. Padahal masa depannya paling mentok 80 tahun selesai. Siap-siap Pak Haji Nasir, orang tua saya sudah 75 Hijriahnya. Tidak lama. Semua kita simpan untuk apa? Supaya nanti masa tua ada bisa dibelanja. Masa tua ada yang bisa dipakai. Tidak terlantar kita, tidak terlunta-lunta kita. Begini juga amal saleh. Kenapa kita juga harus menyimpan amal saleh sebanyak-banyaknya? Supaya nanti sakratul maut makan gak lisuta. Bagus kita punya pulang di alam barzah, dikubur, luas kubur tak, terang kubur tak, sampai nanti di padang mahsyar, sampai nanti kita ditimbang, amal kebaikan kita berat daripada keburukan. Itu yang kita inginkan Bapak dan Ibuku sekalian yang berbahagia. Maka oleh sebab itu saya mengajak diri saya dan kita semua, numpung Allah masih memberikan kita hidup, maka manfaatkan ini hidup dengan sebaik-baiknya. Jangan kita sia-siakan. Sampai hari ini Pak, saya heran lokasi sekolah man. Karena apa yang banyak, bagaimana ampe-ampe tak Illinois ya, apa yang paling mendominasi, yang banyak yang sering kita buat, begitu cara kita nanti mati. Begitu cara kita nanti mati, hati-hati. Kalau banyak kejahatan, banyak penipuan, banyak kezaliman, mega beleta, hati-hati. Susah nanti kita mati itu. Begitu juga dikubur, masih panjang di perjalanan. Maka jangan sampai kita lupakan salat 5 waktu. Itu bekal yang paling utama. Yang paling utama itu bekal. Maka kata Rasulullah, siapa yang dengar azan dia tidak segera untuk berwudu sembahyang, berarti telinganya dikencingi oleh setan. Nah, ini hati-hati. Memang kalau kita cari makanya temena setan tidak ada memang kencing. Tapi itu seperti itulah perumpamaan Nabi. Apalagi kalau subuh-subuh ini yang paling utama. Sekarang sebenarnya alhamdulillah sudah bagus. Semua pengurus-pengurus masjid sudah banyak program-programnya. Berkah Jumat kah, berkah macam-macam. Jadi sudah ada motivasi, kadang masjid-masjid juga sudah kasih makan gratis. Ada lagi kayak orang tua saya Pak Haji Nasir biasa kasih voucher beras 5 kilo kalau datang salat subuh. Sudah banyak ini program sekarang. Dari majelis ulama, dari organisasi-organisasi, dikasih gratis kopi, dikasih gratis snack. Tapi kadang kencingnya setan itu lebih tebal. Setengah mati kita angkat itu selimut. Iya. Coba Pak, mulai kita biasakan. Saya ajak kita dulu salat subuh. Tidak usah yang lain dulu ke masjid. Subuh saja. Umurnya sekarang? Subuh saja dulu. Kalau mampu kita sudah subuh di masjid utamanya. Ini mana orang lain? Makundrai kibulana masing-masing. Kita yang laki-laki. Kalau kita sudah mampu sambayan subuh, sampaikan ke subuh di masjid, insya Allah 5 waktu kita bisa jaga dengan baik. Kalau mampu kita jaga selama kita hidup, insya Allah mati kita sementara sembahyang itu, mati kita sementara ruku, meninggal kita sementara sujud, sementara berzikir, sementara baca Quran, pasti itu. Salat subuh dulu dijaga. Ini Pak Haji Nasir, Ketua Tamir Masjid di Otista, programnya luar biasa, dekat dari sini boleh. Biasa yang dari Tondo, dari Kalikua, bahkan ada yang dari Palupi datang. Hari Senin, Kamis buka puasa gratis. Luar biasa. Hari Selasa subuh makan gratis. Hari Rabu pagi makan gratis. Kamis buka puasa. Jumat lagi makan gratis di rumahnya beliau.
Sabtu lagi di masjid makan gratis, hari Ahad makan gratis. Itu di Masjid Otista hampir setiap hari makan gratis. Tapi itu pun kadang masih setengah mati orang datang ke masjid. Luar biasa. Jadi sudah pengurus masjid ini sekarang sudah berinovasi, pakai AC, pakai karpet, tambah lagi makan makanan gratis, semuanya fasilitas. Tapi memang kadang karena yang namanya itu orang Palu Nambongo, ya sudah begitu, Nambongo memang dasarnya. Maka Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Allah jadikan kita semua ahli surga. Kepada keluarga yang ditimpa musibah, ini luar biasa. Almarhumah ini sudah di alam yang keempat, di alam barzakh. Maka bagi anak-anaknya, kami tetangga keluarga Handetolan ini hanya sampai 3 hari. Itu perintah agama. Hibur 3 hari tetanggamu. Selebihnya seperti tadi yang didoakan oleh Pak Imam Pegawai itu setiap hari didoakan almarhumah tidak putus. Apalagi ini yang meninggal seorang ibu luar biasa. Itu perintah. Bagaimana caranya kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Paling tidak dalam Al-Quran, Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Di mana dibaca? Pura ki masem pajang. Persoalannya bagaimana kalau anaknya tidak masem pajang? Kalau mau undang Pak Imam kesian setiap hari tidak mungkin. Banyak juga urusannya. Maka setiap lima waktu kita bacakan doa, pura ki masem pajang, angkat tangan tak doa minimal Rabbi ghafirli wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Kita dicatat oleh Allah sebagai orang yang berbakti kepada orang tua. Yang kedua, apabila ada urusan-urusan muamalah diselesaikan. Jadi kalau urusan muamalah itu kita sudah tahu, hutang piutang. Apalagi zaman krisis begini. Saya itu Pak Haji Mahmud, sekarang itu uang di luar banyak. Karena orang datang itu terlihat, abang, tolong dulu abang. Tapi pasti masih waktunya. Kadang HP-nya sudah tidak dikasih aktif. Minimal kasih tahu saja di WA, minta maaf pending dulu bos, belum ada dana. Kadang HP-nya sudah dikasih aktif. Dia datang utang, menangis-menangis. Pas mau bayar utang, kita yang menangis-menangis. Kita yang menangis, Pak. Makanya sekarang paling, aduh tidak ada bos, ada ini uang 200, ambil saja 100. Karena kalau sudah kita kasih pinjam 10 juta, orang Palu bilang mau garobah. Selesai itu. Selesai, Pak. Iya. Dibereskan ini utang-utang ini. Jangan biasa ini kita punya mental berutang. Jadi mindset di kepala ini selalu mau utang. Jadi tutup lubang, buka lubang. Ya maaf, apalagi sekarang ini semua usaha-usaha ekonomi, perbankan dan sebagainya ini bukan buat solusi. Kalau orang bilang penggadaian mengatasi segala masalah tanpa masalah. Tapi sekarang ini kadang Pak, aplikasi ini saja ya minta maaf kalau yang kerja di aplikasi. Ini luar biasa. Saya saja ada buka warung kecil-kecil Pak Haji Mahmud. Sudah datang itu aplikasi. Abang boleh ambil hanya KTP 120 juta. Bayangkan. Nanti dipotong di aplikasi setiap hari. Supaya apa? Mau dikasih kerja terus kita tidak stop-stop. Tambah lagi ribanya. Tidak selesai Pak keberkahan kita. Jangan coba-coba. Kalau tidak biasa berutang, jangan coba-coba. Yang biasa berutang, stop. Ya, artinya ini hidup sekarang sudah begini zamannya. Kan kita punya presiden sudah bilang presiden kita, sabar. Jangan begitu. Kalau tidak mau sabar, keluar dari Indonesia katanya. Jadi sabar saja. Tidak mungkin kita mau keluar dari Indonesia. Sabar saja. Jadi kalau kita tidak sabar, la ilaha illallah, hati-hati. Jadi tolong utang-utangnya diselesaikan atau piutangnya juga diselesaikan semua, karena
na Makkah dan Namitta niga mate. Siapa yang meninggal masih ada sangkut pautnya, maka nanti di hari kemudian semua keburukannya pahalanya dipakai membayar. Ada juga orang itu sembahyangnya luar biasa, jidatnya hitam, tapi indra niga. Jadi masuk sama itu. Iya, kenapa? Karena dia tidak selesaikan di dunia, dia selesaikan nanti di akhirat. Pahalanya dia kasih siapa yang dipinjam uangnya, si pihak piutang, dia diambil pahalanya. Kalau campur pahalanya sudah tidak bisa dia bayar, maka dosanya orang piutang dia ambil dosanya. La ilaha illallah. Sedangkan dosa tak saja tidak mampu kita tanggung jawab. Bagaimana dosa-dosa lagi dikumpul semua hanya gara-gara utang. Utang tidak akan pernah selesai sampai baku kejar orang nanti di akhirat. Hati-hati. Makanya kalau ada yang meninggal, sudah duluan yang piutang, yang bau utang kasih baku samping kuburnya katanya, supaya kasih baku samping dia di dalam. Baku kejar sampai tidak selesai baku kejar itu. Jadi bapak dan ibu sekalian, orang-orang tua saya, demikian kira-kira ibu. Kalau keluarga sabar, istighraja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semua kita pulangkan kepada Allah, maka keluarga ini Allah ampuni dosanya, Allah naikkan derajatnya, Allah bangunkan istana di surga, dengan Allah beri lahan kintal di sana, tinggal diisi kintalnya dengan tanaman-tanaman. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Itu tanaman-tanaman di surga. Makanan yang dimakan ini sudah diniatkan untuk sedekah kepada almarhum. Tapi jangan hanya sampai di sini saja. Kapan ada kemampuan, anak itu boleh badalkan umrah haji orang tuanya, boleh sedekahkan orang tuanya atas nama orang tuanya, boleh kirimkan pahala kurban, tapi bukan kurban, pahalanya. Karena kurban itu untuk orang hidup, tapi pahalanya boleh kita kirimkan. Kita mengaji, kirimkan pahalanya sampai kepada almarhumah. Tidak ada penghalang. Amin ya rabbal alamin. Allah musta'an wal mustaka. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Al afwa minkum. Milo peka si bawa temutua kemana. Apabila ada kesalahan-kesalahan, jangan disimpan di hati, jangan dibawa pulang. Cukup sampai di sini saja. Allah musta'an. Summa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.